Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Resti Faujiah dari program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Garut semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi pada mata pelajaran Al-Quran Hadis mengenai menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Baik, mari kita simak video pembelajaran kali ini. Baik, mari kita mengamati Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Al-ayah Shadaqallahul Adzim. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Penjelasan ayat. Imam Asy-Syaukani mengatakan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kalimat la taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati zina. Di dalam Al-Quran, pengantar ini menunjukkan bahwa segala kreativitas budaya yang mengorientasikan perilaku manusia menuju kemungkinan perzinahan tidaklah diperkenankan atau diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hal-hal yang masuk ke dalam kategori mengantarkan pelakunya kepada tindakan zina sangatlah banyak bentuknya. Di antaranya seperti khalwat, yaitu berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, mengumbar aurat, pandangan mata yang liar, dan pikiran atau hati yang kotor. Hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman hendaklah menjauhi hal-hal yang mengantarkan kepada tindakan zina, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Terkait dengan ayat innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, Al-Qurtubi mengatakan bahwa karena zina menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka jahanam dan zina termasuk ke dalam dosa yang besar. Mari kita mengamati juga hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun wa la yashrabul khamra hina yashrabu wa huwa mu'minun wa la yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'minun. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah bersabda, tidak akan berzina seorang pelacur di waktu berzina jika ia sedang beriman, dan tidak akan minum khamr di waktu minum jika ia sedang beriman, dan tidak akan mencuri di waktu mencuri jika ia sedang beriman. Penjelasan hadis. Keimanan merupakan landasan utama dalam hidup manusia. Jika imannya kuat, maka ia tidak akan tergoda oleh rayuan perbuatan dosa. Namun, jika imannya lemah, maka ia akan mudah tergoda untuk melakukan perbuatan dosa. Dalam hadis di atas, jika keimanan seseorang itu kuat, maka ia tidak akan mau melakukan 4 perbuatan berikut, yaitu berzina, meminum minuman keras, mencuri, dan merampas hak orang lain. Begitupun sebaliknya, bila seseorang melakukan 4 perbuatan tersebut, maka dikatakan bahwa tidak sempurna nilai keimanannya. Selanjutnya, perilaku orang yang menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Berikut adalah hal-hal yang bisa memicu seseorang untuk melakukan perbuatan zina. Di antaranya, pertama, melihat aurat. Melihat aurat baik laki-laki ataupun perempuan adalah haram hukumnya. Melihat aurat bisa menjadi pemicu awal niatan untuk perbuatan zina. Inilah yang biasanya disebut dengan zina mata. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum mukminin untuk menjaga pandangan mata terhadap lawan jenis, karena hal ini dapat mengantarkan kepada perbuatan zina. Kedua, mendengarkan hal-hal yang mengundang hawa nafsu. Selain melihat, mendengarkan hal-hal buruk yang bisa mengundang hawa nafsu pun harus dihindari juga.
banyak sekali lirik lagu yang isinya mengajak ke hal-hal buruk, seperti rayu-rayuan, perselingkuhan, dan sebagainya. Jika hal-hal seperti ini diperdengarkan terus-menerus, hal-hal yang buruk itu akan menjadi hal yang biasa. Oleh sebab itu, dengarkanlah banyak hal yang bermanfaat dan yang akan dapat mengajak kita untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ketiga, pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Pergaulan laki-laki dan perempuan merupakan interaksi yang normal sebagai wujud makhluk sosial. Interaksi laki-laki dan perempuan ini dikatakan baik dan sehat apabila tidak melanggar aturan atau etika sosial, budaya, dan agama. Sebaliknya, pergaulan yang tidak memperdulikan norma atau etika sosial, budaya, dan agama adalah pergaulan bebas. Pergaulan bebas bisa terjadi di mana saja. Oleh sebab itu, berhati-hatilah dalam bergaul dan memilih teman. Aturan dan etika harus tetap dijaga. Terakhir, keempat, berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Khalwat dalam bahasa Arab berarti berduaan di suatu tempat, di mana tidak ada orang lain atau adanya orang lain, namun pembicaraan mereka berdua tidak bisa didengar oleh orang lain. Itu sangat berbahaya dan berpotensi untuk bisa menimbulkan fitnah dan mengundang setan. Menimbulkan fitnah artinya bisa menyebabkan orang lain berprasangka buruk terhadap pelaku dan disebarkan ke orang lain sehingga menjadi fitnah. Mengundang setan artinya mengundang perbuatan-perbuatan yang asusila. Apalagi jika berdua-duaan tersebut dilakukan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Jalan-jalan menuju kemungkinan perbuatan zina sebagaimana disebutkan di atas bisa dihindari dengan cara meningkatkan rasa keimanan dan rasa ketakwaan. Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan ini, pendidikan agama menjadi sangat penting. Orang tua dan guru memiliki tanggung jawab besar untuk membekali anak-anaknya dengan pendidikan agama yang kuat. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.